Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Isna Safitri. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang apa saja sih yang perlu diketahui sebelum memulai MPASI. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang adanya udah usia 5 bulan atau udah masuk 6 bulan? Informasi ini sangat penting untuk diketahui ya. Jadi, ada 4 hal yang harus diketahui sebelum memulai MPASI. Menurut WHO, ada 4 kriteria atau 4 strategi untuk memulai MPASI. Nah, yang pertama adalah tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsif. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tepat waktu. Menurut rekomendasi WHO dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, MPASI sebaiknya diberikan pada usia 6 bulan. Karena pada usia 6 bulan, ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi nutrisi bayi. Karena terjadinya peningkatan kebutuhan energi seiring dengan bertambahnya usia bayi. Selain itu, kebutuhan zat mikronutrien seperti zat besi sebenarnya mengalami penurunan kebutuhan zat besi, tapi di ASI saja itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat besi tersebut, di mana pada bayi baru lahir yang cukup bulan sebenarnya sudah memiliki cadangan zat besi hingga usia 6 bulan. Nah, cadangan zat besi yang ada di tubuh bayi itu sudah habis, sehingga kebutuhan zat besi harus dipenuhi dari MPASI-nya. Jika bayi kekurangan zat besi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembangnya atau bisa gagal tumbuh. Sebenarnya MPASI dapat dimulai pada usia 4-6 bulan, di mana pertimbangannya itu otot dan juga syaraf bayi itu sudah dapat digunakan untuk makan. Nah, selain itu saluran cerna bayi juga sudah cukup matang untuk menerima makanan. Hanya saja jika ingin memulai MPASI pada usia 4 bulan ke atas ya, tapi masih di bawah 6 bulan, harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kepala bayi dapat tegak stabil ketika didudukkan, dan refleks menjulurkan lidah dan refleks muntahnya itu sudah berkurang. Lalu, sudah ada keinginan untuk makan. Jika sudah memiliki kriteria yang sudah disebutkan tadi, maka bayi boleh untuk memulai MPASI-nya dengan syarat harus dari nasihat dokter. Jadi kalau misalnya mau memulai MPASI pada usia 4 bulan sampai di bawah 6 bulan, nah tetap harus konsultasi dulu ke dokter anak baru bisa memulai MPASI-nya ya. Nah, ini menurut penelitian. Jadi kalau dari segi tumbuh kembang antara bayi yang memulai MPASI dari usia 4 bulan dan dibandingkan dengan bayi yang memulai MPASI pada usia 6 bulan, itu tidak ada perbedaan tumbuh kembang. Artinya sama aja ya, bayi yang mulai MPASI dari 4 bulan ataupun 6 bulan tumbuh kembangnya tetap sama. Nah, tapi perbedaannya itu, kalau bayi yang memulai MPASI di atas 6 bulan, resiko infeksi saluran cerna itu akan lebih kecil. Apa akibatnya kalau memulai MPASI tidak tepat waktu, artinya kurang dari 4 bulan dan atau bahkan terlambat. Jadi kalau misalnya memulai MPASI pada usia di bawah 4 bulan, maka akan meningkatkan risiko infeksi saluran cerna, kemudian diare, risiko penyakit lainnya, dan bahkan kekurangan nutrisi. Karena pada bayi yang berikan ASI dengan jangka waktu yang lebih lama akan mendapatkan asupan imunoglobulin atau untuk bekal kekebalan tubuh si bayi itu akan lebih baik, karena dari ASI itulah kekebalan tubuhnya didapat. Tapi kalau misalnya durasi waktunya lebih pendek, kurang dari 4 bulan, maka takutnya kan jadi bayi ini tidak mendapatkan banyak kekebalan tubuh, maka akan berisiko untuk menderita penyakit infeksi dan penyakit lainnya. Dan kalau misalnya terlambat, itu juga tidak baik karena akan menyebabkan malnutrisi, kekurangan zat gizi mikronutrien seperti zat besi. Ini akan menyebabkan gagal tumbuh atau bahkan stunting. Nah, apalagi itu stunting. Untuk mengetahui apa itu stunting, bisa kepoin Instagramnya Dr. Meta Hanindita atau bisa juga searching di Google. Nah, di Instagram Dr. Meta Hanindita juga banyak informasi tentang tumbuh kembang anak. Lalu yang kedua adalah MPASI yang adekuat. Artinya, MPASI yang diberikan harus lengkap dan seimbang dan bisa memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien
makronutrien. Kebutuhan makronutrien ini adalah kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Nah, 3 itu. Lalu kebutuhan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Nah, untuk mengetahui apakah MPASI yang sudah diberikan sudah adekuat, itu ada indikatornya ya. Yang pertama, lihat jumlahnya, kemudian frekuensinya, konsistensi, dan juga variasi makanan yang diberikan. Bisa dilihat di tabel bahwa ini kita ambil contoh pada usia 6-8 bulan, frekuensi yang dapat diberikan makanan pada bayi itu 2-3 kali sehari. Nah, kemudian jumlah yang harus dipenuhi dari MPASI itu berapa kilokalori per hari. Kalau bayi 6-8 bulan ini 200 kilokalori. Kemudian konsistensinya, kalau bayi konsistensinya sehari Muhammad, dan jumlah rata makanan yang bisa didapat makan per kali makan itu, pertama kalau awal mulai makan itu pada 2-3 sendok makan, lalu ditingkatkan bertahap menjadi 125 ml atau setengah cangkir. Nah, ini untuk kebutuhan bayi 6-8 bulan. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel. Jadi kalau secara kualitas, MPASI yang adekuat harus mengandung karbohidrat, protein. Nah, jadi yang utama itu adalah protein hewani ya, dibandingkan protein nabati. Lalu lemaknya bisa berupa minyak, santan, margarin, dan lain-lain. Lalu buah dan sayur. Nah, ini untuk kebutuhan karbohidrat ini secara garis besar aja ya. Untuk detailnya bisa dilihat di buku Dr. Metahat Nindita, yaitu 78 resep MPASI. Nah, jadi ini secara ringkas, karbohidrat itu untuk kebutuhan per hari itu 20-30 gram nasi, kemudian 50 gram untuk nasi tim, 50 gram kentang atau setengahnya, kalau kita mau kasih kentang itu setengahnya. Kebutuhan protein 10-15% dari total kalori harian yang dibutuhkan oleh bayi. Contoh misalnya daging ayam itu 30-45 gram yang dibutuhkan, atau misalnya satu potong sedang. Kemudian kebutuhan lemak 30-45%. Nah, dari total kalori harian yang dibutuhkan oleh bayi. Misalnya contohnya minyak kelapa itu 2,5 ml atau setengah sendok teh. Kalau misalnya mau memberikan santan itu 20 gram santan. Nah, tadi untuk bayi 6-8 bulan dulu ya. Yang selebihnya bisa dilihat di buku Dr. Metahat Nindita. Nah, selanjutnya mikronutrien. Jadi mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral ya. Nah, ini ada di sayuran dan juga buah-buahan. Nah, kalau misalnya memberikan wortel itu bisa diberikan 1,5 sendok ya wortelnya. Kemudian kalau misalnya memberikan bayam bisa diberikan setengah cangkir. Sebenarnya nggak hanya bayam ya, sayur-sayuran hijau apapun itu bisa diberikan setengah cangkir. Selain itu, mikronutrien yang paling penting dibutuhkan oleh bayi untuk menunjang tumbuh kembangnya adalah zat besi. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan zat besi, bisa dari tabel ini dilihat ada hati dan berapa gram yang diperlukan, bisa lihat di tabel. Terus untuk penyerapan yang lebih baik, penyerapan zat besi yang lebih baik itu bisa dibantu dengan vitamin C seperti jeruk, tomat. Nah, jadi penyerapannya akan lebih maksimal. Nah, yang ketiga itu harus aman dan higienis. Artinya pada cara, kemudian pembuatan dan juga penyajian itu harus disajikan dengan cara, dengan bahan dan juga alat yang aman dan higienis. Nah, jadi prinsipnya itu yang pertama harus selalu jaga kebersihannya. Jadi kita selalu mencuci tangan sebelum memasak. Nah, kemudian perhatikan apakah alat-alat yang digunakan itu bersih dan juga dengan menggunakan bahan yang aman. Yang kedua, pisahkan antara bahan makanan yang mentah dan juga yang sudah dimasak. Yang ketiga, masak sampai benar-benar matang. Lalu yang keempat, simpan pada suhu yang dianjurkan, yaitu pada suhu di bawah 5 derajat ya, pada kulkas ya. Jadi harus pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 70 derajat Celcius. Kalau misalnya masih berada pada suhu ruang,
maksimal hanya 2 jam. Nah, jika lebih dari itu maka bisa terjadi pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir, gunakanlah air yang bersih dalam memasak. Jadi kontaminasi atau pertumbuhan bakteri itu bisa dapat terjadi pada makanan, daging, ikan, telur, sayur, dan juga pasta. Nah, jadi pastikan makanan ini harus disimpan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius pada kulkas. Strategi yang keempat adalah pemberian makan secara responsif. Nah, prinsipnya adalah kita harus memperhatikan sinyal lapar dan juga kenyang dari si bayi. Nah, biasanya tuh beda-beda tuh kodenya dari si bayi. Kalau dia udah mulai lapar, ada yang jadi rewel. Dalam pemberian makan ini harus ada interaksi antara si bayi dan juga yang memberi makan. Bayi tidak boleh dipaksa ya. Kalau misalnya bayi hanya mau makan 1-2 sendok kemudian menolak, dia menutup mulut atau dia menjadi menangis, nah itu sebaiknya dihentikan. Nah, selain itu pemberian makan juga harus memiliki jadwal yang teratur. Jadi jangan berikan makan di luar jadwal makannya si bayi, nanti bayinya malah jadi nggak mau makan. Jadi di antara setiap makan itu berikan jeda 30 menit. Selain itu juga lingkungannya ya harus mendukung. Jadi lingkungan pemberian makan bayi itu harus nyaman dan menyenangkan dan terhindar dari gangguan yang bisa mendistraksi si bayi. Misalnya seperti ada mainan dan ada gadget, jadi tidak boleh diberikan pada saat makan sehingga bayinya kalau ada mainan jadi nggak fokus untuk menyelesaikan makannya. Nah, kalau misalnya bayi dalam waktu 10-15 menit tetap menolak makan, maka proses makan harus diakhiri dan bisa diberikan pada makan berikutnya. Nah, gimana? Udah tahu kan apa saja yang perlu diketahui sebelum memulai MPASI? Nah, jadi ada juga sih beberapa hal yang belum disebutkan, misalnya seperti pemberian garam, MSG, gula, dan pemberian bubur fortifikasi. Ini mungkin belum dibahas ya, antara mitos dan faktanya itu memang banyak sekali. Jadi mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Oke, mungkin segini dulu informasi tentang apa saja yang perlu diketahui sebelum memulai MPASI. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian atau ibu-ibu yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.